Nabi dari lahir sampai usianya 40 tahun, masyarakat Mekah mencintai beliau. Dek gaga to kabeci, napuji mana to Mekah. Bahkan orang Mekah memberi gelar Al-Amin, yang dipercaya. Ketika belum dia menjadi 40 tahun. Tapi ketika usianya 40 tahun, Allah kemudian takdirkan menjadi nabi dan rasul. Terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu nabi kemudian menjadi nabi dan rasul. Nabi berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dakwah awalnya sembunyi-sembunyi, hanya dari sahabat dekat, keluarga-keluarga dekat, sembunyi-sembunyi dakwah. Tapi akhirnya kafir Quraisy pun menciumnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok mulai marah. Ini ada nabi baru ini. Ada ini Muhammad bawa ajaran baru. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Hanya satu Tuhan. Marah Abu Jahal. Dia bilang, bagaimana caranya ini agamanya Muhammad? Masa satu Tuhan? Bagaimana mau urus kalau satu ji Tuhan? Sekarang saja kita punya 4 Tuhan. Nah susah tak minta ampun. Kenapa? Saat itu kafir Quraisy 4 Tuhannya. Latah, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya. Dan mereka membuat Tuhan dibikin seperti patung. Kualitasnya tergantung tingkat ekonominya. Orang kaya bikin Tuhannya dari emas. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada badannya. Dibikin seperti patung lalu disembah. Abu Jahal mulai gelisah. Ini Muhammad makin hari makin berdakwah dengan terang-terangan. Akhirnya setelah Islamnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar masuk Islam. Tadinya keluar rumah mau membunuh Nabi. Dia bawa pedangnya. Dia menuju ke rumahnya Nabi. Dengan tiwat apa? Saya bunuh itu Muhammad. Kenapa? Gara-gara Muhammad kita di Mekah berpecah belah. Gara-gara Muhammad adik kakak bermusuhan. Gara-gara Muhammad bapak sama anak baku lawan. Gara-gara Muhammad suami istri bertengkar. Berpecah belah kita di Mekah ini. Umar marah. Dia mau pergi bunuh Muhammad. Di jalan ketemu sama temannya. Umar, mau kau pergi mana? Saya mau pergi bunuh itu Muhammad. Tidak salah. Maksudmu? Kenapa tahu kau mau bunuh Muhammad? Dia bilang gara-gara dia orang berpecah belah. Masa Muhammad mau kau bunuh adekmu sudah lebih dulu masuk Islam? Maksudmu apa? Itu Fatimah adekmu sudah masuk Islam. Tojengko, betulkah? Balik haluan Umar. Tidak jadi ke rumahnya Muhammad. Dia datangi rumahnya. Adiknya, Fatimah. Dia ketuk pintu. Fatimah di dalam sama suaminya lagi belajar mengaji. Dia baca itu Al-Quran. Langsung, siapa? Umar. Malah ngasih di dalam. Mati mi kacau ini. Kacau mengi. Mapasimum miseng Umar ini. Begitu Umar buka pintu rumahnya. Dia angkat itu iparnya. Dia cekek lehernya. Dia banting. Ternyata kau masuk Islam rupanya sembunyi-sembunyi. Adiknya si Fatimah. Dia lihat suaminya kau dibanting. Sesak napas dicekek lehernya. Dia tarik Umar. Umar jangan kau mati suamiku. Kau juga jangan kau banyak bicara situ. Disikut tempeleng. Adiknya robek bibirnya. Jatuh. Fatimah lalu berkata, Umar kenapa kah saya masuk Islam? Marah kau. Marah kau kalau mau kau marah. Kau bisa kuasai fisikku. Kau bisa jaga fisikku. Tapi kau tidak bisa hancurkan akidahku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umar kaget. Barusannya ini adekku lawan kak. Akhirnya Umar mundur. Duduk sambil merenung. Pasti ada sesuatu ini. Barusannya ini adekku lawan kak. Duduk dia merenung. Dia ingin menenangkan hati adeknya. Minta maaf. Minta maaf kak adek. Saya hilap. Jangan kau sentuh saya. Kau kafir. Adeknya makin kelihatan tegasnya. Duduklah dia. Tiba-tiba dibawa kain. Dibawa tempat duduknya itu. Fatimah dilihat ada gundukan-gundukan. Apa? Tulisan Al-Quran yang ditulis di kulit unta. Umar bilang, apa itu? Kitab suci. Nabi bilang, Umar kasih lihat saya kak. Tidak boleh. Ini tidak boleh disentuh orang kafir.
kasih liam mah dulu. Sekekna ini. Nggak, tentu dalam riwayat tidak Nabi bilang sekekna ini. Ini bahasana Ustaz Dasat. Supaya enak didengar toh. Ya Ustaz zaman now. Kasih liam mah dulu bilang boleh Ji, tapi piko dulu cuci tanganmu. Ini kitab suci, tidak boleh disentuh oleh sembarangan. Umar penasaran, dia pergi bersihkan tangannya, lalu dikasih itu kitab dan dia baca. Apa yang dia baca? Surat Taha. Lalu Umar baca, weh, ini ke ayat natakutin orang kafir kita ini selama ini. Ini ke ayat yang ditakuti selama ini. Nadu barang bagus ini. Umar dapat hidayah. Langsung dia bilang, di mana Muhammad? Dia bilang, tiajak kasih tahu kok. Adiknya bilang, biar kau bunuh kan, tidak bakal saya kasih tahu kok. Kasih tahu, mak di mana? Dia bilang tidak mau kan, nanti pikir lagi pas simbun di situ. Dia bilang tidak, peace, damai. Akhirnya Umar balik haluan, dia datangi rumahnya Nabi. Masih dengan pedangnya. Sampailah di tempat berkumpulnya Nabi. Dia ketuk pintu Umar. Kaget orang di dalam. Wih, dia bilang sahabat yang ada di dalam. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar Siddiq, ada Hamzah radhiyallahu an yang lebih dulu masuk Islam, ada beberapa sahabat di dalam. Ada juga Mu'adz bin Jabal. Ush, ketuk, kaget orang semua di dalam. Umar mati nih. Dia bawa pedang. Nabi bilang Hamzah, buka, karena Hamzah juga preman pak, jago tongi. Dia rewatong, pamannya Nabi. Nabi bilang Hamzah, buka. Kalau dia bermaksud baik, alhamdulillah kalau dapat hidayah, kita terima baik-baik. Kalau dia bermaksud jahat, borongi. Gimana di dalam tuh? Diborongi kalau macam-macam nih. Buka pintu. Begitu buka pintu, Hamzah langsung maju. Dia buka, dia ambil lehernya Umar, dia banting ke dinding. Kenapa kau datang ke sini bawa pedang? Nabi bilang Umar, peace, damai. Saya bukan mau bikin kacau bos. Dia bilang Umar, aina Muhammad? Mana Muhammad? Langsung kedengaran suara dari kamar. Nabi berkata, kasih jalan. Ya Umar, mari. Disambut. Lalu Umar berkata apa? Ya Muhammad, saksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sahabat yang hadir pada saat itu langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Umar berikrar, kalian semua lebih dulu masuk Islam. Saya akan kejar ketertinggalanku. Mulai hari ini saya akan lakukan sebaik-baiknya untuk membela agama Allah. Lalu Umar punya usul. Ya Muhammad, kenapa Umar? Ini kan dakwah yang kita sampaikan anu cocok. Yang kita mau sampaikan ini barang bagus. Kenapa kita cokok-cokok? Kenapa kita dakwah sembunyi-sembunyi? Apa kata Nabi? Umar, saya tahu yang kita sampaikan ini barang baik. Tapi kau tahu mito kita minoritas. Kita sedikit di sini di Mekah. Mereka banyak. Kalau kita dakwah terang-terang, habis kita. Napas sakit. Apa kata Umar? Tenangki Nabi. Nakke pallapi arona. Saya yang lindungi. Kalau ada yang coba ganggu kamu ya Muhammad, ada yang coba halangi dakwamu, saya yang hadapi. Kenapa? Di Mekah memang pada saat itu Pak, tidak ada yang kali Umar berkelahi. Maknanya Pak, itu yang jago-jago berkelahi bersahabat ki sama ustaz. Jo pareman-pareman kah, yang banyak tatonya, sahabat ki ustaz. Lindungi ustaz. Jangan malah dipersekusi, jangan dikejar-kejar. Jangan malah dilarang dakwah. Pakai aparat untuk mengganggu dakwah. Kau bisa berkuasa 5 tahun. Paling lama 10 tahun. Tapi nak tunggu kau malah kalah maut. Pas sangkai ke domu. Akhirnya mulailah Nabi dakwah terang-terangan. Sebelum Umar masuk Islam, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan terang-terangan, bahkan secara terbuka. Kalau tadinya Nabi sembunyi-sembunyi, kemudian setelah Umar masuk Islam, sahabat kelilingi Ka'bah sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka bergerombol.
Melihat ini, Nabi dan para sahabat keliling Ka'bah sambil tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Didengar sama Abu Jahal yang lagi rapat. Nabi bilang Abu Jahal, kurang ajar, berani nih, terang-terangan nih. Abu Jahal keluar, dia mau hampiri Muhammad, dia mau hantam Muhammad, tiba-tiba ditarik sama Abu Lahab. Hehehe. Hati-hati kok, ada Umar di dalam. Bisa kau lawan Umar? Ya tadinya mau maju, mundur. Aku singa lapar. Mundur. Akhirnya mereka tidak bisa ngapain setelah ada Umar bin Khattab. Suatu ketika mereka rapat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan rapat. Saudara-saudara sekalian, Muhammad ini pergerakannya semakin agresif. Muhammad dakwanya semakin terbuka, makin banyak pengikutnya. Kita apa ini? Bahaya agama nenek moyang kita, terancam. Ada yang usul. Ketua sidang, apa? Bagaimana kalau kita kumpul uang, sogok Muhammad? Apa Nabi bilang ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih uang, habis perkara. Kita juga salah, kenapa kita mau kasih uang? Sama-sama aja Ki. Nah bilang salah orang pejabat Ustaz mau disogok. Biar dia mau sogok, kalau tidak ada yang sogok sama aja Ki. Kita juga ibu-ibu kalau pilkada mau semua aja Ki ambil jilbab. Sogok juga semua itu. Kalau begitu tolak ini, tidak mempan kau kasih duit. Kalau begitu cari cewek paling cantik, bawa ke Muhammad untuk dikasih hadiah Muhammad. Apalagi Nabi bilang ketua sidang, tidak mempan bos. Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu bagaimana? Oke, kalau begitu kita kasih jabatan paling tinggi Muhammad. Kita lantik dia sebagai raja di kota Makkah ini. Dia sebagai pemimpin utama. Apa dia bilang? Tidak mempan kau sobok jabatan. Sudahlah, tidak ada itu. Uang tidak mempan. Wanita tidak mempan, jabatan tidak mempan. Kita tidak tahu diapain ini Muhammad supaya berhenti dakwah. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda usul. Pak Ketua begini, apa? Jami banyak bicara. Uno wawan nih, bunuh nih saja. Dia bilang ini ketua sidang, masalahnya Muhammad juga ada sukunya. Dia punya Bani Hashim. Kalau Muhammad dibunuh pasti ngamuk Bani Hashim. Sama lah kira-kira kalau kita di sini kan ada Jawa, ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Ndrekang. Ya kira-kira satulah suku. Nah bilang kalau dibunuh suku yang lain ngamuk. Gampang. Supaya dia tidak macam-macam ini Bani Hashim diborongi. Semua kepala suku diajak kita supaya kalau marah Bani Hashim diborongi semua suku yang ada di sini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Cocok kita wah. Kapan? Jami lama-lama. Besok malam. Oke. Rapat memutuskan. Muhammad besok malam diadakan pembunuhan. Rapat memutuskan ini rahasia negara, tidak boleh ada yang bocorkan. Setuju? Setuju. Siapa yang bocorkan kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Rahasia negara. Salah seorang bapak-bapak peserta rapat tidur sama istrinya. Dia cerita sama istrinya, ibu baru datang rapat, terus ada rahasia ini sebenarnya, tapi ndak boka kasih tahu kok nanti bocor. Kita bilang, tidak Ji, apakah? Tapi jangan kau ngomong-ngomong janji memang kok. Iya tidak, apa? Besok malam Muhammad mau disergap. Muhammad mau dibunuh. Tapi janji kau aja memang kau cerita. Aman, rahasia negara terpelihara. Sudah, ini ibu yang sudah dikasih tahu, besok pergi pasar. Ketemu sama samanya ibu-ibu. Nah panggil temannya. Apa? Apa kak? Rahasia cepat kok. Tapi jangan kau ngomong-ngomong apa? Jangan kau janji kau anda ngomong. Iyo apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong Aman, rahasia negara. Sudah dikasih tahu ini tadi, pergi lagi sama tetangganya. Sini kau dulu. Apa? Rahasia jangan kau ngomong-ngomong. Ternyata akhirnya bocor. Dari dulu ternyata perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia negara. Pasti bocor. Maka Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR, Pak Camat, jangan kasih tahu rahasia jabatan ke istri. Pasti bocor itu.
Momi ditanda tangan SK, tiba-tiba ibu keberatan, akhirnya ndak jadi. Berapa kasus seperti itu. Kita baik sama bupati, ternyata istri bupati yang marah. Kadang-kala begitu. Ya, maka rahasia negara simpan baik-baik, jangan kasih perempuan. Kalau nak tahu bocor nih. Fitrahnya memang perempuan itu begitu. Coba kalau pengajian begini itu banyak itu rahasia beredar. Dia nak cerita tapi bibirnya mulai itu orang baru masuk nak lihat mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kaki nak lihat semua. Dia itu nama cerita tapi bibirnya dong. Itu kayak itu ibu-ibu biasa selia. Nah lihat itu dengan muka yang sinis. Dia tidak ngomong tapi mukanya. Iya toh ibu? Ya, ya. Coba. Saya pun nacalah. Nah bilang ada bisa di ustaz itu bajunya tahun lalu. Padahal dia tidak tahu banyak bajuku begini bu. Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya satu Mekah tahu yang tadinya tidak boleh bocor akhirnya bocor gara-gara ulah perempuan. Nabi pun tahu pak. Dari mana Nabi tahu? Dari intel, ya kepala BIN. Siapa? Malaikat. Muhammad, sebentar malam akan ada penyergapan. Hati-hati kok. Dimengerti? Ganti korek, siap. Di kopi, lapang 6. Disergaplah, dikepunglah rumahnya Nabi. Yang kepung ini pasukan-pasukan khusus. Dikepung rumahnya Nabi. Ya kira-kira kalau sekarang Densus. Detasmen khusus. Kepung. Yang jago semua berkelahi pak. Allah perintahkan Jibril. Jibril, suruh ke Muhammad baca ini ayatku. Ada yang tahu? Ayat yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Apa ayatnya? Ini hadiah. Baik, kau sini kasih kau hadiah. Cepat kau. Cepat kau kasih kau hadiah. Cepat. Jangan kau malu-malu. Lentong itu kalau uang ustaz dengan uang bupati. Hadiahmu ini dek. Ya, makasih. Ayat yang dia baca, Allah perintahkan. Baca ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim sadda fa'agasainahum fahum la yubsirun. Di muka mereka kami pasang dinding, belakang mereka kami pasang dinding, kiri kanan mereka pasang dinding, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka seolah buta. Nabi lewat tidak ada yang lihat. Bayangkan, inilah yang dia baca anak mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Nah dia ada rahasia. Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini adihim wa min khalfihim sab'atan. Bismillah. Pas lewat bunyi sempritan. Dia datang ke saya dan bilang, ustaz pak bale-bale. Sambaran mulut ustaz bale-bale. Ada pintu ustaz bale-bale. Maksud apa? Ku baca itu ayat pak, ditilang ja. Kenapa bisa ditilang? Kau nak bilang dah pakai helm. Ku bilang bukan ayat, salah kau yang dongo. Pasti nagapa kau, apalagi tu polisi nak hafal juga itu ayat. Ada bapak-bapak juga dan coba tunggu. Tengah malam baru datang. Padahal istrinya sudah tunggu dari dah. Mau nak baca dong. Kamu baca kau tuh. Sudah. Nabi keluar pak. Biiznillah. Dengan izin Allah. Tidak ada yang lihat. Padahal riwayat menjelaskan. Andai saja kucing yang keluar dari rumahnya Nabi waktu itu, kucing pun didapat. Tapi mereka seolah-olah dihipnotis. Tak buka matanya tapi dia tidak lihat Nabi. Lewat Nabi. Nanti jauh baru mereka sadar. Abu Jahal langsung tak sadar. Tapi jauh Nabi. Wih, sergap masuk. Gadar pintunya. Diserang tempat tidurnya Nabi. Ternyata Ali yang didapat. Ditarik Ali. Aina Muhammad? Mana Muhammad Ali? Nabi bilang Ali, orang tidak tahu juga. Orang baru bangun kok ganggu-ganggu. Marah Abu Jahal pak. Hilang sergapannya. Marah Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bikin sayembara. Apa sayembaranya? Saudara-saudara sekalian bangsa Mekah. Saudara-saudara sekalian penduduk Mekah. Siapa yang mendapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah onta.
betina yang hamil, onta betina hamil tidak ada suaminya. Onta hamil tidak ada suaminya. Ya biasa aja bu, namanya binatang. Kalau hamil tidak ada suaminya wajar. Tapi sekarang tuh banyak tuh perempuan mau sayang sama onta.